Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekarang coba akan membahas tentang siltap, penghasilan tetap perangkat desa, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya yang satu kabupaten, satu kota, tapi perangkat desa menerima siltap tidak sama. Penghasilan tetap yang dibebankan kepada bupati dan wali kota untuk menetapkan besarannya. Di video saya sebelumnya tentang gaji sekdes, gaji kades, dan perangkat desa lainnya, ini dibanjiri dengan ratusan ribu pertanyaan. Kemudian saya juga berhak untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah Anda ajukan ke channel saya. Saya coba akan bahas, tapi bahas beberapa saja, tidak semuanya. Artinya yang dianggap penting dan berkaitan dengan nominal, berapa yang diterima siltap oleh perangkat desa dan termasuk perangkat desa lainnya. Saya sudah coba menghubungi teman-teman saya sesama perangkat desa yang ternyata gajinya di bawah 1 juta, bro. Ya. Bayangkan perangkat desa gajinya di bawah 1 juta. Loh, ada yang seperti itu, ada. Perangkat desa lainnya. Kalau kades, kita ketahui bahwa gaji atau penghasilan tetapnya 2.426 sekian. Terus kemudian sekdes, kita tahu bahwa 2.224 sekian. Nah, kemudian perangkat desa lainnya ini 2.022.000 sekian. Kemudian ada banyak yang bertanya di video saya, gaji saya itu 800, Mas. Gaji saya itu ada orang lain yang bilang juga 1 juta, Mas. Itu tiap bulan 1 juta. Kemudian dari teman-teman yang lain yang bertanya, banyak yang demikian terjadi. Ada yang kemudian di bawah 1 juta. Padahal pelayanan publik di desa itu sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent. Apalagi di masa pandemi, kita tahu saja contoh di pelayanan pemberian BLT desa. Memang sudah diatur berapa persen, dari mulai 30%, 35%, terus kemudian 25% sudah ada aturannya. Yang belum, mungkin Anda belum nonton di Agustar Channel atau di channel saya ini. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan kita, saya coba akan membahas beberapa pertanyaan yang diajukan. Ada yang kemudian dianggap kurang, bro, ya. Ada yang kemudian dianggap kurang. Saya nanti nama yang bertanya dirahasiakan dengan gambarnya, terus cuman saya bacakan dan Anda boleh lihat di bawah video beberapa pertanyaan di gaji, kades, sekdes, kadus, dan selanjutnya. Pertanyaannya pasti ada. Terus kemudian pertanyaannya sesuai dengan undang-undang. Saya tidak mau bahas regulasi ataupun undang-undang saat ini, karena undang-undang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang gaji perangkat desa, kadus, sekdes, dan gaji perangkat desa lainnya, ataupun saya mengistilahkan itu gaji atau bisa disebut dengan siltap, ya, penghasilan tetap. Nah, saya sudah 12 tahun jadi perangkat desa, gaji cuma 2 juta per bulannya. Ada yang 2 juta, bro. Jadi di Gresik gaji perangkat desa cuma 2 juta. Padahal biaya hidup di Gresik itu mahal, teman-teman. Perangkat desa menginginkan UMK seperti UMK saat ini 3.800.000. Padahal di kota tetangga di kita, Surabaya, Sidoarjo, sudah UMK 3.800.000. Ya, di tetangga. Memang mungkin kalau masih di tetangga dari Gresik, Sidoarjo sama Surabaya itu beda. Karena wali kota
kemudian juga bupati menetapkan penghasilan tetap yang berbeda. Sekarang yang menjadi masalah kita adalah penghasilan tetap di satu kabupaten ini tidak sama tingkat desanya. Contoh, ini desa A, terus kemudian desa B, ini tidak sama. Ada yang menerima 1 juta, ada yang menerima, ini satu kabupaten, anggaplah satu kota gitu loh. Satu kabupaten ada yang menerima 1 juta, perangkat desa lainnya. Terus kemudian ada yang menerima full seperti aturan siltap yang ada 3 juta. Nah, kemudian itu kan diambilkan dari ADD dan PAD yang mungkin kurang cukup. Mungkin ada juga tambahan lain penghasilan desa dari BUMDes, terus kemudian dari penghasilan desa yang sah kemudian diperbantukan untuk menjadi tunjangan perangkat desa lainnya. Ya, syukur-syukur nah kita sama, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau ingin mengoptimalkan siltap dan tunjangan, kalau siltapnya dari DD, tunjangannya juga dari ADD, baru perangkat desa sejahtera. Kalau cuman ADD dan PAD, masih saja juga bohong gitu ya. Kalau dari DD bukan ADD, terus kemudian dari PAD, bingung juga saya jelasnya. Ini pertanyaan bingung juga, bikin saya pertanyaan. Ini ada juga teman dari teman kita yang bertanya, Kades gajinya 2.400.000, tapi kok mewah banget. Ya, mungkin Bapak Kepala Desa itu punya usaha lain. Karena banyak kepala desa, mohon maaf ya, banyak kepala desa selain memang sebelum menjadi kepala desa, dia sudah punya usaha, dia sudah punya pertokoan, dia sudah punya supermarket. Artinya memang sebelumnya sudah kaya. Jadi lihat rumahnya mewah, wajar-wajar saja. Mobilnya lebih dari 1 atau bahkan kategori mobil mewah, wajar saja. Kita tidak boleh a priori ataupun negative thinking sama kepala desa yang kemudian membangun sedemikian rupa. Mungkin karena banyak usahanya di luar. Ada juga saya kepala desa, gaji saya sudah sesuai siltap. Namun kalau dihitung-hitung sebagai jerih payah saya untuk melayani masyarakat, ini masih kurang. Gitu loh. Ada yang mengatakan kurang 2.400.000 itu, 2 juta lebih, nggak sampai 3 juta siltap kades yang setara dengan golongan 2A. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Anda jangan negative thinking sama kepala desa yang sukses, mungkin karena punya usaha. Ada kemudian usaha pertokoan, ada semacam seperti Alfamart, swalayan yang bertingkat, ada taman hiburan, ada pengelola wisata dan lain sebagainya. Sebelum menjadi kades memang sudah kaya. Jadi tidak Anda harus curigai bahwa kades ini mungkin korupsi, enggak. Karena memang sebelumnya dia kaya. Nah, gitu. Terus ada pertanyaan juga, di tempat saya gaji kades untuk sekarang hampir 8 juta. Artinya siltapnya 8 juta. Ketentuannya memang yang tadi itu. Dari mana itu uangnya? Itu diambilkan dari, nah ini gimana pertanyaan ini? Itu diambilkan dari uang yang menjadi usaha desa. Oh, BUMD. Tidak apa-apa, tapi harus setara. Walaupun kades agak tinggi, sekdes di bawahnya, terus kemudian perangkat desa di bawahnya, gak apa-apa, itu sah. Terus kemudian ada pertanyaan, dulu pertama kerja di desa, perangkat desa itu gak digaji. Nah, dulu ya, 2014. Jangankan buat nafkahin keluarga, pengen ngerokok pun saya sampai ngutang ke warung. Bilangnya disuruh Pak Sekdes, ada tamu padahal rokoknya buat saya, karena nggak punya duit buat beli rokok. Dan dulu juga nyari perangkat desa, jangankan nyari 4 orang
bayari perangkat desa satu orang pun nggak ada yang mau karena nggak ada gajinya. Sekarang alhamdulillah udah digaji, walaupun menurut saya gajinya 1.750.000 itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun sekarang mah orang semuanya pengen ngerebut, pengen jadi perangkat desa. Ini pertanyaan dari teman-teman yang ada. Nah, ini juga ada dari salah seorang yang bertanya di komentar, di Kabupaten Tegal gaji kades sudah 4 juta. Wow, keren. Bagus. Berarti maju desanya. Sekdes 3.800.000. Ini siltap ya, dengan tunjangannya sudah kesemuanya mungkin ini. Perangkat desa lainnya 3.500.000 plus BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan juga dapat tunjangan lainnya dari kas desa sejak 2015. Wah, ini keren. Ini di Tegal. Dari teman-teman yang komentar. Kalau Anda mengira saya bohong, Anda boleh cek. Nah, kemudian masih berpacu pada peraturan bupati, jadi masih bertingkat. Gaji perangkat desa di Aceh masih 1.100.000 termasuk tunjangannya sampai sekarang. Ini di Aceh, entah Aceh di kota mana saya kurang tahu ya, karena mungkin berbeda. Setiap wali kota sebagaimana undang-undangnya, setiap wali kota dan bupati menetapkan besaran siltap yang diterima oleh bupati dan wali kota. Nah, kenapa yang sekarang jadi penghasilan itu tidak sama? Nah, karena tidak samanya mungkin karena itu tadi. Jadi Anda jangan negative thinking. Tapi yang pasti siltap itu sudah diatur. Yang belum mungkin ya kurang tahu juga, saya bingung. Yang belum menerima sesuai dengan aturan siltap yang ditetapkan. Mungkin selain ini channel Anda mungkin bisa lihat channel lain atau baca di media, atau bahkan langsung undang-undangnya kalian baca. Siltap yang ditetapkan minimal kalau kades berapa, setara golongan PNS, terus kemudian sekdes, kemudian perangkat desa lainnya ya. Ini juga jadi perhatian kita bersama. Saya juga kasihan ketika teman-teman tanya, gimana ini bos, gimana ini pak, gitu, tanya sama saya bingung. Soalnya kalau di daerah saya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Nah gitu. Seharusnya masalah penghasilan kades dan perangkat desa ini disamakan di satu daerah yang punya bengkok dengan daerah yang tidak punya bengkok. Bengkok itu adalah parcaton atau bau. Berapa besaran bengkoknya, lahan yang dikelola untuk menambah tunjangan desa dan perangkat desa lainnya, ya aturannya Anda boleh lihat. Saya tidak mau bilang aturan sekarang, saya bahas pertanyaan. Yang punya bengkok berpenghasilan 10.733.000 per bulan. Yang punya bengkok, kalau dihitung-hitung diuangkan hasil dari bengkoknya atau tanah yang khusus dikelola oleh perangkat desa. Kaitannya dengan gaji kades dan perangkat desa, saya ambil contoh jabatan sekdes, siltapnya katakanlah 2.400.000 per bulan. Berarti 1 tahun 28.800.000 non bengkok. Banyak sekali gitu. Terus kemudian ada pertanyaan, gaji kecil tapi di Jatim luar Surabaya khususnya, untuk menjadi kades berebut kompetisi dan bahkan berani mengeluarkan dana sampai ratusan juta, bahkan ada yang M. Sampai M ada. Lantas logis apa tidak dengan gaji yang dipaparkan jabatan seorang kades diperebutkan bahkan mempertaruhkan dana yang segitu besar? Gajinya yang tadi 2 juta ke atas, nggak sampai 3 juta. Sedangkan mengeluarkan dana untuk berebut kompetisi jadi kepala desa sampai miliaran. Wow, keren.
Keren, keren, keren. Saya bingung menjabarkannya, saya bingung, bukan kategori saya. Mungkin dana untuk promo, pasang banner dan lain sebagainya sampai segitu. Ada apa? Makasih. Sebuah status menjadi alasan atau ada yang lain? Anda yang bisa menilai dan menjawabnya. Ya Anda yang berhak menilai dan menjawabnya. Saya bingung jawabnya. Gajinya ya nggak nyampe 3 juta siltapnya untuk kades. Terus kemudian berebutnya sampai 1 M. Nalar kita di mana gitu ya. Bingung sih. Nah, ini ada yang protes juga. Lah, gaji perangkat desa naik udah pada bingung. Gaji segitu, jam kerja harus siap 24 jam, bosku. Kalau ada kades korupsi itu tergantung pribadinya masing-masing. Gak semua perangkat desa kayak begitu. Alhamdulillah desa saya sampai saat penyelenggaraannya baik dan semoga sampai selama-lamanya. Tahun ini mendapatkan penghargaan penyelenggaraan Pemdes terbaik ketiga. Kalau ada penyimpangan di desa, laporin aja. Sekarang masyarakat juga harus mengawasi kinerja desa. Wah, jadi saya juga berasumsi kenapa tidak sama. Sesuai dengan pertanyaan ini saya jawab sekarang. Mungkin yang membedakan aturan Anda atau membedakan siltap Anda, bupati dan wali kota, terkait besaran siltap yang Anda terima. Jadi tidak usah bingung. Kalau misalnya bupati wali kota sudah mengeluarkan demikian, mungkin akan sama rata. Kalau ada yang nggak rata, saya bingung mendengarnya. Kita kembali kepada hukum, kita kembali rujukannya kepada aturan yang sudah ada. Mungkin Anda punya pengalaman lain yang berkaitan dengan nominal yang Anda terima, boleh komentar di bawah video ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi, saya beberapa akhir ini saya coba akan menjawab beberapa pertanyaan. Khusus video ini ditanyakan oleh teman-teman saya di video 1 di Sekdes, Kades, Kadus dan perangkat desa lainnya. Selebihnya akan saya bahas terus. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya bisa menemukan solusi dan menemukan jawaban. Mudah-mudahan Anda puas. Saya akhiri dan selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda menjadi petugas desa atau perangkat desa yang amanah. Pro dan kontra sudah biasa. Lakukan sesuai aturan yang ada, jangan mengubah-ubah. Kalau sudah sesuai aturan, Anda hidup tenang, aman, Anda bisa punya jawaban. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.